Halo, selamat datang di podcast Iqbal bersama saya sendiri, Maulana Iqbal Zakaria. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan mendasar dalam ekonomi Indonesia, yaitu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Meskipun data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia secara perlahan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan besar masih tetap ada. Sebagian masyarakat Indonesia masih di bawah garis kemiskinan, berjuang memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari. Tidak hanya itu, ketimpangan pendapatan juga menjadi persoalan serius, yang dimana sebagian kelompok kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik jika tidak segera diatasi. Dalam episode ini, kita akan mendalami faktor-faktor penyebab ketimpangan ini, bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, serta solusi apa yang mungkin bisa ditawarkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oke, mari saja kita mulai pembahasannya. Akar permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia sangatlah multidimensi, melibatkan baik faktor ekonomi maupun politik yang saling terkait. Dari sisi ekonomi, keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan berkualitas, dan lapangan pekerjaan yang layak menjadi penghalang utama bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Struktur ekonomi yang cenderung dualistik dengan sebagian besar pertumbuhan terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan di wilayah tertentu juga memperlebar jurang pendapatan. Sementara itu, dari sisi politik, kebijakan-kebijakan yang kurang inklusif, praktik korupsi yang merajalela, serta lemahnya penegakan hukum seringkali menghambat upaya redistribusi kekayaan dan kesempatan. Interaksi antara dua aspek ini terlihat jelas ketika kebijakan ekonomi yang seharusnya pro-rakyat justru diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu, atau ketika ketidakstabilan politik menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif, menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, kebijakan politik yang berpihak pada pemerataan akses dan kesempatan didukung oleh tata kelolaan pemerintah yang baik dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran memiliki potensi besar untuk mengontrol kemiskinan dan ketimpangan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terus berlanjut dapat menimbulkan serangkaian dampak negatif yang serius bagi Indonesia. Dari sisi politik, ketidakpuasan dan frustasi masyarakat akibat kesulitan ekonomi dapat memicu instabilitas sosial, bahkan berpotensi menimbulkan konflik. Kohesi sosial juga terancam ketika jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar, mengurangi rasa persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, ketimpangan yang tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan karena membatasi potensi sumber daya manusia, mengurangi daya beli masyarakat secara keseluruhan, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Untuk memutus siklus negatif ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang merata, menciptakan lapangan kerja layak melalui pengembangan sektor UMKM dan industri yang inklusif, memperkuat jaringan pengamanan sosial bagi kelompok rentan, serta memastikan redistribusi kekayaan yang lebih adil melalui kebijakan perpajakan yang progresif dan pengelolaan sumber daya alam yang transparan dan akuntabel. Menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia yang beragam, solusi yang diterapkan juga perlu inovatif dan adaptif terhadap konteks lokal.
Dari sisi politik, penguatan desentralisasi yang akuntabel dan partisipatif dapat memperdayakan pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan program-program pengentasan kemiskinan juga krusial untuk memastikan efektivitas dan pencegahan kebocoran. Dari sisi ekonomi, selain program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, perlu ada fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan yang mudah, dan pendampingan usaha, terutama bagi UMKM dan koperasi di daerah-daerah tertinggal. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi, pasar, dan layanan keuangan juga memiliki potensi besar. Selain itu, kebijakan yang mendorong pembangunan infrastruktur yang merata terhadap di wilayah yang terpencil, serta investasi pada sektor-sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja dengan upah yang layak, menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah dan antar kelompok pendapatan. Dapat ditarik dari pembahasan kali ini, permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia merupakan isu politik ekonomi yang mendasar dan saling terkait. Faktor-faktor ekonomi seperti keterbatasan akses dan struktur ekonomi yang dualistik berinteraksi dengan faktor-faktor politik seperti kebijakan yang kurang inklusif dan korupsi memperburuk kondisi ini. Dampaknya pun luas, mengancam stabilitas politik, kohesi sosial, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan harus komprehensif dan inovatif, melibatkan kebijakan politik yang berpihak pada pemerataan dan tata kelola yang baik, serta kebijakan ekonomi yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan kerja yang layak, redistribusi kekayaan yang adil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok negeri. Dengan mempertimbangkan keragaman konteks lokal yang ada, penanganan isu ini secara efektif memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan keberlanjutan dalam implementasi kebijakan.